Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Jumlah kasus gigitan anjing rabies di Karangasem terus bertambah. Menjelang Forum Air Dunia ke-10 di Nusa Dua Bali, Polres Karangasem meningkatkan pengamanan di sejumlah kawasan. Seorang warga desa Belah Batu Gianyar membuat kerajinan dari limbah kaca bekas. Menjelang perhelatan International World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 di Nusa Dua Bali, Polres Karangasem meningkatkan pengamanan di sejumlah kawasan. Tidak hanya di sekitar lokasi penyelenggaraan dan beberapa tempat yang dikunjungi delegasi, Polairut Polres Karangasem juga meningkatkan patroli di sekitar perairan, termasuk Selat Lombok hingga sejumlah objek vital di perairan Amuk, dekat depo Pertamina Magis. Kegiatan di perairan, kami memiliki satuan Polair juga akan kami maksimalkan untuk melaksanakan kegiatan patroli secara selektif prioritas. Ya. Kemudian juga kami juga akan mengajak dari unsur keamanan swakarsa lainnya untuk sama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka mensukseskan kegiatan World Water Forum yang diselenggarakan di Denpasar. Sebagai langkah deteksi dini, polisi mengimbau kapal dan perahu nelayan serta perahu wisata yang melintas di perairan Karangasem agar mematuhi peraturan untuk menjaga Kamtibmas. World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 akan berlangsung di Nusa Dua Bali dari tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 mendatang. Konferensi ini termasuk terbesar di dunia karena diikuti lebih dari 30 negara serta ribuan delegasi asing. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sebanyak 70 calon anggota PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan akan mengikuti tes wawancara setelah mereka dinyatakan lulus ujian tertulis berbasis komputer atau tes CAT. 5 komisioner KPU mewawancarai ke-70 calon PPK di KPU Karangasem pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Satu persatu calon harus menjawab seputar tugas, kewenangan dan permasalahan pemilu yang berlangsung di tingkat kecamatan. Tes wawancara berlangsung tertib dan lancar. Para calon menjawab dengan baik seluruh pertanyaan, namun KPU tetap akan menyeleksi yang terbaik. Kita jadwalkan ada 4 kecamatan yang kita wawancara. Yang pertama di Kecamatan Kubu ada 7 orang. Terus yang kedua Kecamatan Pangis ya? Pangis juga 8 orang. Yang ketiga Kecamatan Abang 7 orang. Dan yang terakhir Kecamatan Bebandem ada 10 orang. Pengumuman sesuai dengan jadwal itu nanti kita umumkan setelah kita paling lama tanggal 15 sudah kita umumkan penetapan siapa-siapa yang nanti kita pakai sebagai PPK untuk di Kabupaten Karangasem. Tes wawancara ini berlangsung selama 3 hari dengan jadwal per masing-masing kecamatan yang telah ditentukan, yakni tanggal 11 hingga 13 Mei 2024. Sementara hasil tes wawancara akan diumumkan dan ditetapkan dalam rapat pleno pada 15 Mei mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Saat ini tenun kerajinan tradisional Bali mendapat tantangan berat. Banyak yang khawatir tenun khas Bali tidak bisa bertahan lama akibat gempuran produk tiruan dari luar Bali. Di Banjar Geria Bukit, Kelurahan Cempaka Bangli,
masih ada beberapa perajin yang masih membuat tenun khas Bali. Ana Agung Sukreni Anggreni misalnya, saat ini masih bertahan dengan usahanya membuat tenun khas Bali. Ia mengaku tanpa bantuan pemerintah, mungkin usahanya sudah lama gulung tikar. Dalam sebulan, Anggreni memproduksi sekitar 700 meter atau sekitar 300 potong kain tenun. Harganya mulai dari Rp250.000 hingga Rp700.000 per produk. Hanya saja, Anggreni kesulitan mendapat tenaga kerja penenun karena tidak banyak orang yang memiliki keterampilan membuat tenun. Sebulan dapat kita hasilkan sekitar 700 meter produk, sekitar 300 potong. Ya. Jualannya kita mengacu di pemerintah atau di pasar juga nggak begitu, cuma di agen-agen tertentu aja. Pemerintah daerah Bali memang memperjuangkan kain tenun khas Bali sehingga memperoleh sertifikat kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dari Kemenkumham. Selain itu, pemerintah juga mendorong UMKM untuk berkarya dan memproduksi tenun khas Bali ini. Anggreni dan para perajin lainnya di Banjargeria Bukit akan terus berinovasi dengan menciptakan berbagai produk yang lebih berkualitas dan bervariasi tanpa meninggalkan pakem. Sehingga ia berharap kain tenun Bali yang memiliki tekstur yang khas dapat terus bersaing di pasaran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.